Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas confluence terakhir bagaimana teman-teman supaya bisa menentukan titik entry terbaik ketika melakukan trading. Nah, kalau teman-teman hanya berdasarkan dengan video sebelumnya, sebenarnya teman-teman sudah bisa entry setiap kali ada engulfing. Cuma jeleknya kalau teman-teman random untuk entry ketika hanya mengandalkan engulfing, biasanya teman-teman entry-nya terlalu di tengah-tengah pergerakan market. Jadi bisa jadi pada saat itu terjadi konsolidasi, mau buy salah, mau sell salah. Nah, di sini kita akan fokus untuk mencari titik-titik liquidity di mana biasanya orang-orang retail besar, well, atau institusi itu enter. Nah, mungkin kalau di luar sana ini biasa disebut sebagai smart money concept. Kalau saya cukup ngomong ini liquidity point. Nah, oke, kita mulai. Oke, kita mulai dari liquidity eksternal. Nah, liquidity eksternal itu paling mudah dilihat dari sesi-sesi market. Ada 4 sesi market utama, sesi Asia, sesi London, sesi New York pagi, dan sesi New York siang. Dan perlu diperhatikan karena di Amerika, di Eropa, ada pergantian time zone sekitar 6 bulan sekali, jadi harus diikuti juga. Nah, kalau saat ini sampai bulan September kalau saya tidak salah, nah sesi Asia akan dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang WIB. Nah, sebenarnya untuk sesi Asia dimulai lebih awal lagi kalau mengikuti jam Australia, cuma biasanya market belum terlihat, jadi saya tidak sarankan untuk trading di antara jam 5 sampai jam 7. Nah, begitu menyentuh jam 2 siang sampai jam 8 malam WIB, itu adalah sesi London. Jam 8 malam menuju jam setengah 9 malam itu disebut biasanya sebagai pre-market, dan ketika setengah 9 malam WIB mulai, itu New York Open. Biasanya ketika New York Open, terutama untuk saham-saham volatil atau aset-aset volatil seperti Bitcoin, seperti Nasdaq, itu volatilitasnya akan sangat meningkat. Sebagai contoh, kalau teman-teman lihat dari sesi Asia perjalanannya pelan, London perjalanan pelan, dan ketika menyentuh 8.30 di sesi untuk aset Nasdaq ini, tiba-tiba volatilitasnya meningkat tajam. Nah, itu adalah contoh. Nah, jadi titik-titik likuiditas eksternal yang bagus adalah ketika menyentuh previous session, high and low. Apa itu high and low? Berarti maksudnya titik terendah dan titik tertinggi ketika sesi itu terbentuk. Sebagai contoh untuk hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei ketika video ini dibuat, di sesi Asia, low-nya ada di 27682 untuk Nasdaq. Dan high-nya ada di 27846. Jadi ini adalah previous Asia, low, dan high. Sama juga untuk London, kalau memang nantinya harga pergerakan Nasdaq ini tidak akan menyentuh 27746, berarti ini akan menjadi London low. Dan London high-nya nanti akan kita lihat terbentuknya di mana. Biasanya ketika pre-market, ketika pergerakan market di London ini akan menentukan pergerakan market secara keseluruhan di New York Open nantinya, atau New York pagi menuju New York siang. Sebagai contoh, kalau di sini teman-teman lihat, di hari Jumat 1 Mei ini, ketika Asia, di sesi Asia bergerak turun dari sesi, dari Asia high ke Asia low, kemudian di sesi London, Asia low tersentuh. Nah, makanya ketika market open, maka likuiditas ini akan bereaksi. Nah, makanya ini biasanya orang-orang sebut ini sebagai buy side. Jadi teman-teman bisa fokus untuk buy di bagian sini ketika menuju New York Open nantinya. Nah, setelah ada buy side, otomatis London low tersapu, Asia low tersapu, Asia high tersapu, dan London high pun juga kena. Jadi biasanya kalau teman-teman ingin menentukan titik likuiditas yang bagus, perhatikan previous session high and low. Nah, lalu titik likuiditas internal itu apa? Itu yang biasanya orang-orang sebut sebagai candle range theory. Nah, candle range theory ini biasanya hanya cukup melihat dari
candle H1 atau H4. Kenapa kita mengikuti H1 sama H4? Biasanya HTF atau high time frame candle ini jarang terjadi manipulasi. Oke, karena biasanya memang noise itu atau manipulasi gampang terjadi di lower time frame. Dan dari HTF ini kita bisa lebih mudah menentukan arahnya biasnya itu naik atau turun. Dan kalau kita mengikuti candle range theory, ini biasanya TP-nya, nah kalau untuk emas ya untuk saya mempermudah, TP-nya itu bisa besar range-nya. Bisa 200, bisa 400, bahkan lebih. Oke, ini saya coba kasih contoh untuk emas ya, supaya mempermudah. Nah, kalau teman-teman lihat dari time frame menit 5, kan ini banyak sekali noise-nya. Lihat ini, sweep-sweepnya ini mengganggu sekali. Saya jujur, di hari Senin ini, 4 Mei ini, saya sudah 2 kali kena SL karena salah di noise-nya. Walaupun terjadi engulfing, dan walaupun menyentuh titik liquidity yang saya inginkan. Tapi karena ini bisa dibilang time frame rendah, jadi saya masih gampang terkena noise. Nah, kalau kita ubah ke time frame yang lebih besar, misalnya HTF H1, di sini sebenarnya lebih terlihat teman-teman. Oh, ternyata jam 11 malam hari Jumat kemarin itu dari time frame H1 ini terlihat, ini sweep atas, ini ada Judas sweep. Oke, harusnya kita fokusnya mengejar sell. Nah, kenapa saya tetap mengejar buy? Karena saya sempat melihat di HTF terbentuk bullish candle. Nah, jadi yang saya sampaikan ini, baik teman-teman dengarkan dari saya ataupun dari orang lain, bukan berarti akan benar 100%. Kalau benar 100%, semua orang sudah kaya. Jadi ini hanyalah teori. Pada akhirnya, nanti kita harus menentukan risk management. Tidak ada satupun trader di dunia ini yang win rate-nya 100%. Itu yang teman-teman harus pahami ya. Jadi, metode-metode ini bisa dibilang sebagai setup terbaik yang sudah dites berkali-kali berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan backtest yang saya lakukan. Tapi saya tidak pernah klaim ini 100% benar. Nah, kenapa saya mendapatkan SL di sini? Karena ada satu hal yang saya lewatkan. Tepat pada hari ini ada berita tentang war, tentang perang di Iran seperti yang kita ketahui dan sekarang sedang memanas, makanya wajar harga emas turun. Nah, itu yang sayangnya saya lewatkan untuk hari ini. Nah, tapi kalau saya perhatikan, nah ini terbentuk trendline yang bagus di H1 dan ini sudah mulai terbentuk Judas sweep yang saya yakin kalau nantinya candle H1 yang terakhir ini di 4582 ini bisa close di atas H1 high sebelumnya, saya yakin ini akan akhirnya terjadi reversal. Nah, itu berdasarkan keyakinan saya. Makanya saya di sini coba paper trading saja karena sudah 2 kali SL. Nah, lalu bagaimana menentukan H1 high, H1 low, H4 high, H4 low sebelumnya? Nah, ini sebenarnya sudah sempat saya bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman cukup cek di time frame H1, candle H1 sebelumnya. Tepat satu candle sebelum yang sedang aktif sekarang. Sekarang candle aktif di jam 4 sore. Nah, berarti H1 low kita lihat dari candle sebelumnya yang ini. H1 low di 4574, H1 high di 4581. Nah, harapannya ketika ketika market ini berada di bawah H1 low, oh sebentar teman-teman, saya harus geser break event. Jadi ini saya sambil live trading gini-gini. Oke, sebentar ya, saya harus geser dulu ini ke break event di sini saja. Oke. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas fokus risk management, penentuan SLTP, lot size, break event seperti ini ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih pede ketika trading. Kalau sekarang saya cukup kasih spoiler saja. Oke, saya lanjut. Nah, ini kebetulan H4 low-nya barengan dengan H1 low ya, makanya tadi saya sempat nyari-nyari mana ini H1 low-nya, ternyata barengan di sini. Nah, karena H1 low-nya tersentuh, dan kita sudah melewati H1 high, maka saya yakin reversal pun akhirnya terjadi. Dan kita bisa lihat di antara H1 high dan H1 low ini terjadi penumpukan yang sangat besar, order block, atau biasanya terjadi pengumpulan order, supply demand, orang-orang biasa menyebut seperti itu juga. Ini daerah demand yang sangat bagus. Jadi saya yakin inilah letak manipulasi market yang nantinya akhirnya kita akan terjadi reversal. Tapi
Saya sudah tidak akan trading ya untuk yang emas ini. Jadi saya cukup paper trading. Nanti teman-teman lihat sendiri, coba cek saja 4 Mei 2026 jam 6 sore nanti kita lihat. Kalaupun ini teman-teman melihat di masa depan ya, coba nanti teman-teman cek 4 Mei 2026 jam 6 malam WIB, apakah daerah ini akan mulai tersentuh atau justru saya akan kena SL. Jadi kita lihat saja ya. Nah, biasanya kalau teman-teman mungkin manual ya untuk menentukan garis-garis previous session high, low, H1 low, H1 high dan lain sebagainya mungkin memakan waktu. Makanya saya sendiri membuat indikator. Ini sebenarnya awalnya indikator hanya untuk saya sendiri, tapi saya lihat banyak yang minta, akhirnya saya sediakan secara gratis. Nanti teman-teman cukup ke Linktree saja, link ada di bio, baik ini di YouTube atau di TikTok. Nanti teman-teman bisa cek di Linktree ya untuk mendapatkan indikator. Jangan khawatir, ini gratis karena memang tujuannya hanya untuk mapping saja ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan di Linktree di ARGPT Session Liquidity. Nah, nanti di sini teman-teman sudah tinggal install saja dan nantinya teman-teman sudah nggak perlu lagi mapping secara mandiri supaya nggak ribet. Nah, di ARGPT Session Liquidity ini, nantinya teman-teman sudah akan dapat mapping Asia High, Asia Low, H1 High, bla 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 semuanya. Jadi liquidity point internal, eksternal teman-teman sudah ada. Nah, ini saya bisa menyimpulkan setelah pengalaman saya trading lumayan lama, berbulan-bulan, saya bisa sampaikan ketika teman-teman entry di titik-titik liquidity ini akan jauh lebih akurat, akan jauh lebih besar dampaknya daripada teman-teman menggunakan Fibonacci. Nah, sebagai contoh, kalau teman-teman lihat, di sini H1 low tersentuh, lalu H4 low ini hampir kena sweep. Oke, hampir kena sweep nggak apa-apa, kalau 75% itu sudah kita anggap kena. Dan dia juga sweep sampai previous New York PM high. Makanya teman-teman mau entry buy baik di sini, di H1 low, H1 high, previous New York PM high itu sudah bisa. Dan ternyata saya sampai break even. Target saya itu adalah ATH, karena untuk Nasdaq ATH ya. Nah, untuk ini baru saya pakai Fibonacci. Jadi kegunaan untuk indikator liquidity session itu hanya di situ, hanya untuk mapping. Ini juga untuk tambahan supaya teman-teman melihat, oh ternyata candle sedang bullish, VMAP sedang tinggi, DXY sedang turun, dan lain sebagainya. Tambahan satu lagi yang biasa saya pakai ada di HTF atau High Time Frame Candle. Ini supaya saya tidak perlu gonta-ganti time frame. Oh, di sini saya melihat harganya sedang naik. Nah, ini sudah terbentuk Judas Sweep. Lalu ini memang sudah terjadi retracement. Untuk retracement kecil di H4, jadi harapan saya ini akan terus naik ke atas ke depannya. Kalau saya sudah nggak masalah karena ini sudah free risk, saya sudah pasang SL dan saya sudah TP parsial. Oke, terakhir ketika kita sudah menentukan entry, kita sudah mulai dari candle, kita sudah melihat dari retracement, semuanya sudah kita gabung jadi satu. Terus gimana cara kita menentukan kalau ini sebenarnya reversal atau continuation? Nah, saya perlu sampaikan ke teman-teman, bahkan saya sendiri kadang-kadang kewalahan menentukan antara ini reversal atau continuation. Tapi dari pengalaman saya, yang paling terbaik adalah lihat dari candle H4 dan H1. Nah, sebagai contoh, kesalahan saya adalah saya terlalu memaksa akan terjadi reversal hanya karena melihat dari time frame M5 saja. Oh, saya lihat ini sudah mulai ada reversal, ini sudah ada higher low, makanya saya lihat kalau ini nantinya terkena trend line-nya, lalu ada engulfing, ini ada bullish candle, saya yakin dia bakal naik. Dan ternyata saya salah. Kenapa? Karena saya mengabaikan H1-nya dari time frame H1. Dari time frame H1 sudah kelihatan sekali Judas sweep di sini. Nah, jadi otomatis di sini sebenarnya kita sedang bearish sampai sampai kalau kita lihat trend lainnya berdasarkan Fibonacci sampai di titik 88% dari H1. Harusnya kalau saya ingin mencari reversal,
saya menentukan titiknya itu berdasarkan H1 atau H4 di daerah 61,8, 78,6 ataupun 88% dari Fibonacci. Dan harus terjadi sweep H1 di bagian situ supaya saya lebih pede kalau ini memang benar-benar reversal. Harusnya seperti itu. Tapi karena kita manusia, kita melakukan kesalahan, saya terlalu fokus mulai dari M5. Makanya terjadilah kesalahan tersebut 2 kali SL. Nah, ini saya lihat. Nah, nanti ini kita lihat apakah ini kena SL lagi atau tidak. Tapi kali ini saya lebih pede karena dari H1-nya sudah cukup bagus positioningnya. Di XY sedang turun, silver sedang naik, dan ini masih belum tersentuh sama sekali bagian order box di sini. Jadi kita lihat saja. Kalau memang salah, berarti memang memang trennya masih terus turun dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk reversal, sebaiknya saya sarankan teman-teman lihat dari HTF H1 ataupun H4. Sama halnya dengan H4, kalau kita lihat di sini, ini sama-sama sedang bearish. Dan ini memang terjadi pantulan di sini kalau kita melihat dari H4-nya. Jadi bisa dibilang candle ini cukup menentukan arah, kemudian candle selanjutnya. Kalau candle selanjutnya ini memang terjadi bullish, jadi jadi kita bisa prediksikan kalau ini akan benar-benar terjadi reversal nantinya ke depannya. Oke, sambil kita lihat pergerakan untuk Nasdaq sementara ini aman ya. Nah, ini terjadi. Nah, ini sebenarnya kita bisa sebut ini reversal kecil atau retracement. Nah, kenapa kita lebih gampang menyebutnya retracement? Karena kita berharapnya akan terjadi continuation. Nah, bagaimana caranya saya menentukan continuation? Syaratnya satu, teman-teman harus bisa menentukan higher high, higher low, lower high, lower low. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika sudah terjadi reversal dan sudah membentuk sweep high di sini, kemudian harga retrace, harga turun, yang dimana paling pucuk turunnya ini tetap di atas dari sweep low sebelumnya, maka ini bisa kita sebut sebagai sebagai higher low. Kenapa? Karena bagian terbawah dari retracement yang terjadi itu berada di atas harga sebelumnya. Dan demikian juga dengan higher high, di mana ini terjadi higher high di 27795. Dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat pergerakan market, itu pasti akan selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Selama mengikuti trend line, selama terbentuk higher high, higher low, maka kita masih bisa pede kalau itu adalah continuation. Apakah bisa terjadi suatu skenario di mana terbentuk lower low tapi tetap naik? Ada, bisa. Itulah yang disebut dengan inducement atau manipulasi market. Jadi semua yang saya sampaikan ini tidak akan pernah paten ya. Pada akhirnya, fundamental tetap penting, teman-teman harus melihat confluence dari aset-aset lainnya supaya lebih pede ketika entry. Nah, ini contoh ya, kalau kita melihat skenario yang buy, skenario yang aman, nah ini ada higher low, ada higher high, harapannya kalau turun nanti paling di sini, atau sini ya maksimal untuk higher low dan dia naik lagi. Apakah bisa terjadi skenario yang seperti saya sebutkan? Sangat-sangat bisa, dan itu sering terjadi terutama di emas. Makanya jujur saya kalau udah full time trading, kayak saya kapok di emas. Nah, ini juga bisa terjadi teman-teman. Jadi tidak ada yang paten. Terus bagaimana menentukan ketika terjadinya continuation? Pada akhirnya kita hanya bisa melihat dari keadaan market secara keseluruhan. Nah, itulah makanya saya sarankan teman-teman melihat aset-aset lain supaya teman-teman lebih pede. Itulah yang biasa kita sebut sebagai confluence. Nah, confluence utama yang saya lihat adalah DXY. DXY ini adalah indeks dolar. Dan biasanya apapun yang pair-nya langsung dengan USD itu akan berbanding terbalik dengan DXY. Kalau kita lihat di sini, DXY ini cukup tinggi posisinya. Nah, kalau sampai DXY ini naik, ini kan sudah turun, lalu ada terbentuk retracement. Kalau ini sampai tembus, kemungkinan besar semua aset ini akan turun, teman-teman. Nah, tinggal apa yang membedakan antara BTC, Nasdaq, dan emas, tinggal dilihat seberapa jauh dampaknya. Biasanya yang paling terlihat secara gampang itu emas. Jadi,
Kalau misalkan ya, ini kemungkinan terburuk di SY-nya naik sampai tembus, emas kemungkinan besar bisa tembus bahkan sampai melewati titik manipulasi ini. Tapi baik itu di Nasdaq, baik itu di Bitcoin, mungkin hanya turun secuil. Jadi pada akhirnya mereka bergerak bersamaan, tinggal seberapa besar pengaruhnya ke kekuatan mereka ini sendiri dalam bergerak di market, itu tergantung dari trading power masing-masing. Kalau dalam keadaan sekarang, ini hari Senin, hari aktif, DXY sedang turun, yang lain naik. Nah, ini kan saya lebih pede kalau mau entry naik. Nah, ini contohnya Bitcoin naik, Nasdaq naik, emas mulai naik. Nah, jadi saya lebih pede. Itulah yang biasanya disebut sebagai confluence. Oke, teman-teman, sekarang saya mau tunjukkan proses saya sekali lagi bagaimana saya bisa menentukan titik entry untuk aset Nasdaq hari ini. Jadi kita mencoba merekap seluruh video yang sudah kita lewati kemarin-kemarin menjadi satu paragraf. Nah, ini teman-teman coba perhatikan baik-baik bagaimana saya bisa menentukan sebuah entry dan harapannya teman-teman bisa pede untuk entry sendiri ke depannya. Oke, ketika ini sudah menyentuh London ya, sesi London, saya melihat secara keseluruhan bahwa berdasarkan HTF-nya ini sedang dalam keadaan naik. Dan apalagi kita sudah tahu ya kalau Nasdaq ini memang sedang ATH dan belum ada tanda-tanda turun. Nah, ini jeleknya ya kalau pakai indikator. Jadinya agak numpuk-numpuk ya. Tapi kalau kita lihat pergerakannya selalu naik. Jadi sementara ini saya tetap fokus untuk mencari posisi buy. Nah, kalau kita lihat dari H1 sama, nah, terjadi penumpukan lalu turun tapi ternyata tidak bisa lama dan ternyata setelah weekend naik lagi. Dan ini sudah mulai terbentuk bullish candle lagi. Nah, ini jadi ada kemungkinan naik. Nah, makanya di sini saya cek di bagian lower time frame-nya di mana titik yang kemungkinan besar terjadinya reversal ketika harga ini sedang turun. Nah, turunnya tidak tajam, jadi saya yakin kalau kita masih dalam keadaan bias bullish di sini, teman-teman. Oke, di sini harga sedang turun, lalu terjadi reversal. Nah, ini adalah retracement yang saya cari. Karena kalau kemarin-kemarin kita mungkin bisa cukup agak agresif. Jadi ketika sudah ada candle engulfing kita bisa langsung enter. Ya walaupun kita tetap bisa ya di sini dapat profit di sini mungkin kurang lebih sekitar 50 dolar. Tapi kenapa saya mencari retracement? Karena seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kalau sudah terjadi retracement dan benar-benar ini bullish, biasanya kenaikan harga setelah retracement itu akan jauh lebih tinggi. Makanya harapan saya nantinya TP untuk bullish yang ini akan lebih tinggi, mungkin sampai di 27847 nantinya, bahkan lebih. Lalu saya tunggu di mana ketika dia turun itu terjadi reversal atau struktur buy di titik liquidity yang saya inginkan. Sempat turun menyentuh previous New York high, New York AM high dan low dan saya lihat ternyata tembus. Previous New York PM high ditembus, saya masih tunggu. Dan H1 low akhirnya tersentuh, MA200 tersentuh, mulai terjadi penolakan di sini. Nah, kalau kita lihat lagi, sudah ada penolakan, ada sedikit Judas sweep di sini yang hanya sementara. Nah, ini kenapa saya ngomong, jangan hanya melihat dari engulfing saja, karena kalau positioningnya salah, itu takutnya kena manipulasi, teman-teman. Nah, di sini Judas sweep bearish, tapi ditutup dengan candle engulfing yang saya sempat sebutkan. Jadi saya pribadi, saya akan entry di sini. Saya sebenarnya bisa menunggu retracement kecil, ketika harga turun, harapannya dia bisa ada di bawah lagi, supaya SL-nya semakin berkurang. Tapi saya pribadi, untuk kasus ini saya akan entry lebih agresif, karena SL-nya masih sesuai dengan setup saya. Oke, SL sudah tersentuh, mungkin kalau teman-teman mau kasih buffer sedikit silahkan, tidak apa-apa. Nah, lalu saya biasanya 1R itu akan break even. Makanya tadi teman-teman lihat saya pasang BE-nya atau break even-nya di sekitar sini. Oke, saya pasang break even di sekitar sini. Nah, oke ini sudah tersentuh break even-nya. Oh, berarti saya akan menggeser SL saya ke entry saya.
Nah, lalu TP-nya di mana? TP saya bisa di likuiditas terakhir di Asia High. Kalau mau lebih, saya tinggal tambahkan Fibonacci dari likuiditas terendah ke likuiditas tertinggi. Nah, di sini. Makanya saya bisa TP-nya sampai sejauh sini. Jadi itu adalah TP full. Pada saat saya sudah menyentuh TP2 atau biasanya RR-nya 2R ya. Nah, bisa kita lihat di sini 2R berarti sekitar sini. Itu saya pilihannya mau TP parsial atau TP full pada saat itu juga. Tapi saya biasanya TP parsial lalu saya biarkan harga menyentuh TP full saya di sini. Nah, kalau tidak berarti sudah bukan rezekinya, yang penting sudah secure TP parsial. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penentuan saya bagaimana saya bisa mendapatkan sebuah entry. Dan pada saat ini harga sedang reversal. Nah, seperti yang kita lihat, andaikan ini masih sesuai skenario-skenario di mana tidak terjadi manipulasi lain-lain, maka bisa kita lihat nantinya ini ada terbentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, maksimal sampai sini, lalu dia akan naik lagi. Apakah bisa sampai ke sini lagi? Bisa. Semoga saja manipulasinya cukup sampai sini. Karena kalau sampai ke bawah lagi, otomatis saya kena break even. Tapi saya juga nggak masalah karena ini saya sudah TP parsial. Nah, nanti ini kita akan pelajari lebih lanjut ketika nantinya di video selanjutnya untuk risk management. Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa profitable berdasarkan risk management per tradingnya nanti. Saya rasa sudah cukup untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk selanjutnya, nanti kita akan fokus ke risk management, penentuan SLTP dan RR akan kita bahas kembali, lot size compounding juga. Dan begitu video tersebut sudah kita bahas, maka resmi selesai course-nya ini. Nanti akan saya kasih tambahan satu video lagi, bagaimana saya bisa menentukan entry sebuah trade. Nah, nanti mungkin saya akan coba live trade sekitar 1 atau 2 trade. Semoga itu bisa nyentuh TP dan bisa saya rekam di sini nantinya. Oke? Terima kasih. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa didiskusikan di IRGPT Trader Club di Telegram @aluski_GPT.